tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah kami harap mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami ingin juga mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan angan-angan kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Daniel pasal 11 ayat pertama sampai ayat 45. Daniel pasal 11 ayat pertama sampai 45. Kecuali Mikael pemimpin itu, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Dan dari saat dia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang itu. Maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, tapi salah seorang dari panglima akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah. Dan kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Tahun kemudian keduanya akan bersetuju. Putih raja negeri selatan akan datang pada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putih tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putih itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anaknya yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putih itu, menggantikan orang itu, dan orang itu akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka, dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan kebersihan. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Dan raja itu akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawannya, menggenapi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. Ayat yang ke-20, menggantikan dia akan muncul seorang yang menyerupai seorang pemukul pacak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan, tetapi beberapa hari kemudian dia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan, oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tapi dengan tali sangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan licik. Tentara yang datang melanda menyanyikan di hadapannya dan hancurkan, bahkan juga seorang raja berjanjian. Dan dari saat keadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Ayat ke-27, dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman belum mencapai waktu ditetapkan. Kemudian dia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Pada waktu ditetapkan ia akan memasuki pulau negeri selatan,
tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kiti melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati menendang terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang melakukan fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Oleh karena tawan dan dirampas, sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang yang akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemulihan di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, yang meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap ilah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala ilah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan dia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkannya akan terjadi. Juga para ilah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujian orang-orang perempuan maupun ilah manapun juga tidak akan diindahkan, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Pada ayat 40, tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan masuk ke negeri-negeri dan mengenapi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tapi dalam tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan mempunyai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan geram yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia mendirikan kemah kebesaran di antara laut dan gunung permai yang kudus. Tapi kemudian dia akan melihat ajalnya, dan tidak seorang pun yang menolonginya. Puji Tuhan, kita melihat Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan di ayat pertama, tapi yang sangat menarik pagi ini. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat 32. Orang-orang yang melakukan fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang-orang yang berlaku fasik akan membujuknya supaya murtad dengan kata-kata licik. Kata-kata licik, kata-kata yang berbahaya, kata-kata yang membuat orang bisa tergelincir. Ingat awalnya kepada kata-kata iblis yang masih lagi berulang, engkau akan seperti apa? Karena dia terbujuk oleh kata-kata yang licin, maka dia jatuh dalam dosa. Betapa penting kita mengenal benar-benar. Betapa penting kita mengenal Allah, jangan sekedar kulitnya atau luar, tapi dalam. Sebagaimana firman Allah, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
mengenal apa mengenal ini semua. Sebagaimana Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar yang akan datang kepada kita seperti hujan. Mengenal Genesis hubungan suami yang mengenal secara dalam suami dan istri, istrinya atau suami. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara dalam, mengenal Tuhan secara dalam tentang pribadi Kristus. Melalui firman kita akan mengenal Dia, bukan kata orang, tapi mengalah. Bukan kata orang, tapi benar-benar mengalami berjumpa pribadi dengan Kristus. Jadi kalau saudara ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, jangan sekedar doa biasa. Jadi mengenal, adakan hubungan dengan Tuhan dengan rahmat. Adakan satu hubungan dengan satu roh dengan Dia, lekat dengan Dia dengan pegang pokok dengan cara lekat. Bukan jauh, bukan kalau Tuhan kalau butuh, kalau ada perlu cari Tuhan, kalau ada masalah cari Tuhan, bukan itu. Ada atau tidak ada, selalu lekat dengan Dia. Cari Tuhan selalu. Bukan karena waktu, karena nganggur, karena nggak ada kerjaan, karena persoalan mau cari Tuhan, tidak. Setiap saat kita harus mencari Tuhan. Makanya perlu Tuhan senantiasa. Perlu Tuhan. Jangan tinggalkan mesbah keluarga. Sekali lagi, dalam nama Tuhan, jangan tinggalkan mesbah keluarga. Jangan tinggalkan mesbah pribadi. Mesbah hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Satu roh, bagian pokok dengan cara. Yohanes 15 ayat 5. Terlekat selalu dengan Dia. Kita lekat dengan Dia, kita akan mengenal siapa pribadinya. Satu perkara, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Satu perkara, Dia tidak akan membiarkan saudara. Ingat, Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Yesus yang sembah, Dia tidak berubah sekarang sampai selamanya. Amin. Ingat, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya. Senang, susah, selalu cari Dia. Ya, saya bangga dengan saudara. Saudara pada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Ya, agar selalu dekat dengan Tuhan. Sediakan waktu khusus pada pagi hari, malam, cari Tuhan selalu, dan juga baca firman Tuhan. Baik surat cinta dari kasih kita yang kita mengerti, apa mengenal Dia. Baik kuat, ya, dan tidak mudah. Kuat, kata-kata dari firman Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Dikatakan tetap kuat dan akan bertindak. Kuat, tegar. Sekarang kembali datang, tetap aman. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, bila kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar manusia, dunia dengan kejahatan, penuh dengan akal-akal licik, penuh dengan tipu daya. Ya Tuhan, biar kami selalu mengenal Engkau dengan firman-Mu, buat tubuhmu yang dibuat sekutu dengan Engkau. Jangan kami melakukan orang najis, kotor, jahat, dan perkara yang suci. Sucikan hati dan pikiran kami, bahkan anak kami, sehingga kami berjalan pada firman tempat kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami kepada Engkau, memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, berkat kesehatannya, berikan kekuatannya dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan kami mohon
belas kasihan. Hanya belas kasihan-Mu. Jangan sampai ada varian baru di Indonesia, apalagi sampai terjadi gelombang 3. Engkau cinta tanah air Indonesia. Engkau dengar doa-doa anak umat-Mu Tuhan semua Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.